Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan ada satu nikmat, yang nikmat ini merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat Islam. Karena dengan nikmat Islam ini, ketika seseorang mati di atas Islam, insya Allah dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman nanti. Saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita lupa bahwa menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini orang-orang yang menuntut ilmu sehingga Allah mudahkan jalan kita untuk menuju surga. Amin ya Allah. Tema kita pagi ini mengingat kematian di saat mengejar dunia. Sepertinya nggak mungkin orang lagi giat-giatnya mencari kerja, mencari uang, lalu tiba-tiba ingat mati, loyo, letoy. Tapi ini cuma tema. Apa arti sebuah tema? Yang hanya untuk merenungkan kita semua. Kita hidup di dunia ini hukuman. Hukuman siapa? Nabi Adam alaihissalam awalnya di surga, lalu dia membuat suatu kesalahan sehingga Allah kirimkan dia di dunia ini, dan kita anak cucunya sebagai penerima hukuman, yaitu menerima ujian dan menerima cobaan. Jadi hidup di dunia ini merupakan penerimaan ujian dan cobaan. Wajar kalau kita diuji dan dicoba kalau kita masih hidup di dunia ini. Tapi ada sebagian orang yang menganggap kehidupan dunia ini untuk berbahagia, berpoya-poya, bersenang-senang, sehingga tidak sedikit orang-orang tersebut mengejar kehidupan di dunia ini tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berangkat pagi, pulang sore. Ada yang berangkat pagi, pulang malam. Ada yang berangkat pagi, pulang pagi. Dalam rangka apa mereka itu? Dalam rangka mengejar kehidupan di dunia, dalam rangka mengejar angan-angan kehidupan di dunia. Ada sebagian dari mereka yang sukses dalam meraih kehidupan angan-angan dunianya. Mereka mendapatkan rumah mewah, mobil mewah, pangkat jabatan tinggi. Mereka sukses. Tapi ada juga dari sebagian mereka yang tidak berhasil mengejar angan-angan dunia. Mereka hidup di dunia ini, ada yang sebagai orang biasa-biasa saja, mungkin tukang ojek, mungkin tukang rongsokan dan sebagainya. Tetapi semua itu adalah kehidupan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang mengejar dunia di dalam surat Ali Imran ayat 185, di akhir ayat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa mal hayatud dunya illa
dunia itu merupakan kesenangan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan bahwa akhirat itu lebih baik. Yang tadi dibacakan oleh imam di surat di ayat yang terakhir, wa bal tusiruna hayatud dunya wal akhiratu wa abqa. Padahal kehidupan dunia itu lebih baik dan lebih kekal. Itu di surat Al-Alaq. Kita diingatkan oleh imam kita di surat di ayat yang terakhir, di rakaat yang terakhir, bahwa dunia ini adalah kehidupan yang menipu, kata Allah. Dan orang-orang yang tertipu dengan kehidupan di dunia, mereka terkadang sudah banyak mengumpulkan harta di dunia. Mereka semua punya, mobil punya, rumah punya, deposito punya, tanah punya, semua dia miliki, dan semua itu berada di atas tanah. Lalu kemana orang-orang yang berhasil mengumpulkan tersebut? Terkadang ada yang masih di atas tanah dan ada juga yang sudah di bawah tanah alias mati. Tertipu dia, karena yang dia cari mati-matian, ketika dia mati, dia nggak bawa. Jadi rebutan ahli waris. Kalau ahli warisnya bertakwa kepada Allah, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau ahli warisnya bermaksiat kepada Allah, uang warisan untuk berzina, untuk mabok-mabokan, dia akan mendapatkan kesedihan di alam kuburnya. Nauzubillah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua nih, agar kita jangan terus melulu mengejar dunia. Di dalam surat Ali Imran juga ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Udah pasti. Di dunia kita belum pasti jadi orang kaya. Di dunia belum pasti kita jadi presiden. Di dunia kita belum jadi pengusaha, tapi yang pasti di dunia ini kita akan mati. Berapa banyak orang-orang yang berangkat pagi, mandi, lalu pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, berangkat kerja, lalu tiba-tiba pulang, yang buka bajunya, yang mati mati. Kenapa? Karena ketika dia dalam perjalanan dia mati. Dia mati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya dia telah datang. Tahun 2024 gua mau nyalonin jadi caleg nih, mau jadi wakil presiden. Tapi Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 11. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat 11, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi kita di dunia ini Allah sangat teliti apa yang kita kerjakan. Makanya ketika seseorang itu datang kematiannya secara dadakan, maka dia akan sangat menyesal. Kenapa? Karena belum mempersiapkan bekal akhiratnya. Kita sering mendengar pengumuman dari masjid yang mulia ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Fulan. Suatu hari nama kita akan diumumkan di masjid yang mulia ini. Telah meninggal dunia Bapak Selamat. Mungkin bapak-bapak yang lain juga akan diumumin di masjid yang mulia ini apabila waktu ajalnya telah tiba. Oleh karena itu, sebelum ajal itu datang kepada diri kita, sedangkan kita disibukkan dengan kehidupan dunia, marilah kita mengingat kematian setiap saat, agar kita tidak lupa mengumpulkan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya bekal untuk menghadap Allah adalah takwa. Karena
akan mematikan seseorang itu sesuai dengan kebiasaan orang tersebut. Kalau orang tersebut rajin sholat berjamaah, rajin mengikut pengajian, rajin membaca Al-Quran, Allah akan mematikan dia dalam kebiasaan dia seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita istiqamah dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mematikan kita dalam kebiasaan yang baik-baik, yang lagi baca Al-Quran, yang lagi sholat, yang lagi sujud, yang lagi menuntut ilmu, yang lagi sedekah. Nanti Allah matikan kita seperti itu kalau kita istiqamah. Tapi sebaliknya, jika orang-orang itu malas sholat berjamaah, malas mendengarkan pengajian, selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia matinya di tempat tidur, tapi dia matinya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sampingnya pelacur, mungkin di bawahnya pelacur, walaupun di tempat tidur mati. Kenapa? Karena keseharian mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah matikan dia dalam kebiasaan dia sehari-hari. Oleh karena itu, marilah jadikan kebiasaan kita bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhkan sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir di sini dimatikan oleh Allah dalam karunia husnul khatimah. Amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, karena sedikit ini juga mudah-mudahan kalau kita renungkan, kita bisa menjadi orang-orang yang terus mengingat kematian. Walaupun di sekeliling kita banyak sekali orang yang mengejar kehidupan di dunia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai mengingat Allah. Jika kamu melakukan hal demikian, sungguh kamu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Jadi kalau kita lalai mengingat Allah, mengejar dunia, mencintai anak-anak, Allah akan kita menjadi orang-orang yang rugi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian salam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Selamat yang telah memberikan tausiahnya. Saya tuh kalau beliau masuk di depan bergetar gitu saya. Merinding ya, kalau udah baca surat-surat yang nanti Al-Quran luar biasa. Kita selalu ingatkan dan ingatkan terus tentang kematian dan kematian. Jadi memang harus perlu ada tausiah seperti ini. Jadi ada kombinasi antara kita bicara dunia juga bicara tentang akhirat. Terima kasih Pak Selamat. Selanjutnya mohon masukan untuk Pak Selamat dari para jemaah yang kita muliakan, terutama mungkin Pak Ali bisa kasih masukan, atau Pak Cat dulu, silakan Pak. Mohon masukan untuk saudara kita Pak Ali. Terima kasih. Pak Selamat maksud saya. Terima kasih. Terima kasih moderator Yeah. dikasih nomor pertama. Yeah.
bisa apa namanya introspeksi lah. Tapi saya ingin membacakan terjemahan surat Al-Qasas 77, pernah ingat nggak? Tahu ya Pak? Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Dan janganlah kamu berbuat baik. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi betul Pak Ustadz Selamat, akhirat itu didahulukan. Akhirat itu didahulukan. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi sepertinya itu nggak dominan dunia itu. Jangan lupa yang dominan itu akhirat. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada. Dari beberapa pendapat ulama, apa itu pahala akhirat? Kan pikiran kita begitu, pahala akhirat itu berbuat adil, ya. Memberi senyumbung itu pahala akhirat, membela kebenaran itu pahala akhirat. Menegakkan keadilan pahala akhirat, ya kan? Termasuk membantu orang lain itu kan pahala akhirat. Lawannya apa? Khianat. Lawannya apa? Korupsi. Itu kan pahala neraka itu. Berbohong. Itu adalah kejadian sehari-hari per detik yang kita lakukan. Apakah kita itu lebih banyak pahala akhiratnya yang selalu berbuat benar, yang selalu membantu orang, atau pahala sebaliknya yang nyala, yang tidak sholat diantaranya kan. Jadi Pak Slamet sudah bagus sekali, cuma harus dikasih contoh-contoh yang konkret gitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, apa itu pahala akhirat? Mengambil duri di jalanan itu juga pahala akhirat. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jan. Saran dan masukan buat narasumber. Selanjutnya masukan dari Buya Janiago, silakan Buya. Saya dari segi performanya, artinya Pak Selamat sudah bisa menguasai. Cuma forum itu tidak semuanya forum keras gitu kan ya, itu bisa kan. Jadi secara penampilan ya mampu ini kan. Namun ya tentu nanti kita punya audien itu, apakah audiennya memang terancam terus gitu kan ya? Atau ada audien yang kita ajakkan gitu kan, tinggal menyesuaikan gitu kan ya. Tapi penampilannya sudah bisa menguasai gitu kan ya. Nah, tinggal forum apa, ada forum ilmiah, ada forum debat, banyak forum kan gitu. Tinggal menyesuaikan itu. Jangan forum itu semuanya orang tuh awas mati, kamu begitu, mantap terus kan ya. Tapi ada orang yang menarik. Saya pikir itu aja nanti. Tinggal ini forum ini, penampilannya beda juga kan ya. Macam-macam. Tapi bisa ketawa juga, ya kan? Kita bisa ketawa juga kan. Bawa aja orang ketawa. Jadi tinggal menyesuaikan itu aja lagi kan ya. Itu, terima kasih. Terima kasih Buya. Ya ini sudah Insyaallah. Terima kasih Buya masukannya. Masukan dari Pak Kaji tadi. Monggo Ustaz. Ya.
yang saya sorot Pak Selamat ini bacaan Qur'annya, ya. Kalau saya lihat dari tartilnya, dialektisnya dalam ucapan, melandai daripada bacaan Qur'annya, tartilnya. Tetapi yang saya bisa renungkan tentang bacaan ini sangat mudah untuk diluruskan tartilnya, paling gampang. Jadi ada tipikal dialektis dalam tartil orang itu, kayaknya agak susah ini. Sebenarnya nggak ada yang susah, tapi prosesnya itu agak lambat dan ada yang melandai. Nah, tipikal Pak Selamat itu melandai. Saya tidak mendahului yang puasa. Kalau saya ramu nih, hanya mungkin 2-3 kali nih, pas tartilnya. Saya bisa pantau dalam segi ucapan Quran itu melandai. Jadi melandai itu punya basic dia untuk memperbaiki itu, tapi belum dia temukan formulasinya gitu. Nah, ini saya lihat baca tadi itu seperti contoh tadi itu mutilalah itu melandai itu. Sebenarnya secara konteks daripada huruf benar ucapan hurufnya seperti dot itu kan. Tetapi karena tartilnya itu kurang ada penguasaan dalam hal penekanan dari sisi ini, sehingga melandai terus. Ada orang memang tahu. Nah, saya yang begini ini ada yang lebih parah saya hadapi. Ada yang lebih parah. Tapi alhamdulillah, memang perlu kiat kita untuk ngajar itu juga. Tipikal suara itu juga bisa. Nah, jadi Pak Selamat saya yakin optimis karena bacaan hurufnya dia hurufnya itu bagus, artinya pas. Cuma dalam hal merangkai tartilnya ada ngambang gitu. Itu tadi. Kayak seperti mutilal itu melandai itu. Bukan salah, melandai. Karena ucapan dotnya pas juga. Nah, itu satu. Gampang Pak Somad. Kalau lebih tartilnya itu lebih pas gitu kan. Bukan benar itu adalah Allah. Tapi untuk memaksimalkan potensi yang Allah kasih itu pasti dapat itu. Pasti ada waktu untuk berbagi. Terus yang kedua, hal yang terkait dengan materi tema. Ya, ini sebenarnya tipikal Pak Selamat, tapi bisa dirubah. Kenapa? Dalam hal kita untuk dakwah itu jangan terlalu banyak berorientasi kepada ancaman terus. Jangan berorientasi kepada ancaman. Tapi ada nada kematian itu tidak berorientasi kepada ancaman. Jangan terlalu tegang terus ya. Jadi ada orientasi masalah mati itu yang tidak berkonotasi kepada ancaman. Contoh, bagaimana kematian ala orang berpikir? Ada orang berpikir tapi tidak memaksimalkan berpikirnya, itu mati dia. Ada orang yang mendengar tapi pendengaran itu dia tidak maksimalkan pendengarannya. Ada orang yang punya hati tapi tidak memaksimalkan hatinya. Nah, ini dalam Al-Quran dikatakan manusia-manusia yang tidak berpikir secara baik, alam berpikirnya itu stagnan, pendengarannya stagnan, apalagi hatinya. Inilah mati yang terkadang membawa kita kepada sesuatu yang terkadang kita itu masa bodoh. Masa bodoh. Jadi matinya itu bukan mati fisik, tapi mati dalam hal dia bercengkerama begitu. Mati dalam hal dia untuk mencari keilmuan, mencari ilmu. Nah, jadi Jadi kalau mati secara fisik ya memang banyak berada ancaman. Tapi seseorang yang akalnya, pendengarannya, apalagi hati kan ada. Wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida qalilan. Coba. Jadi masalah mati itu 300 lebih ayat itu. Masalah mati. Makanya kalau kita berorientasi kepada mati secara fisik, ngancam terus. Ngancam terus. Tapi kalau kita mengangkat kematian alam berpikir, kematian dalam hal mendengar,
apalagi yang namanya hati, orang ini akan stagnan dia. Stagnannya itu ya seperti itu tadi, kurang memberikan perhatian terhadap dirinya, apalagi terhadap orang lain. Makanya kalau kita lebih kaji lagi, kenapa Allah itu Iqra itu yang selalu didengungkan. Iqra. Baca apa saja, yang penting Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting jangan nyeleneh kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim ini kalau Anda sambil di dunia dan mengingat mati, itu yang namanya zikrillah secara sirkulus terus. Jadi nggak ada dunia akhirat juga, akhirat dunia juga. Gitu. Jadi dia tidak akan pernah lepas. Dunia akhirat itu selalu beriringan dia gitu kan. Gitu. Itu yang saya lihat dari Pak Slamet. Hal yang saya garis bawahi, Pak Slamet dari sisi ucapan itu oke semua udah. Artinya kelihatan dari apa yang pernah dialami oleh Pak Slamet dengan apa yang dipraktekkan itu terasa gitu kan. Sehingga dia memberikan dakwah itu betul punya spirit, punya kekuatan. Walaupun dari segi dialektik, dialek itu di situ ada, tapi melandai. Seperti saya katakan melandai, artinya dia punya potensi untuk memperbaiki tartilnya itu. Dari segi huruf makhrajnya dapat. Ada orang dari segi makhraj nggak dapat, tapi dari segi tartil dia ada. Contoh seperti za dengan ja itu beda-beda tipis itu. Ya. Tapi kalau orang yang tidak mampu menetralisir ucapan makhrajnya, itu sama. Itu perhatikan. Seperti contoh yang paling banyak kita itu seperti di alam nasyrah itu angka dadah. Itu karena nggak mampu membedakan. Sebenarnya itu kemampuan suara atau kemampuan kerongkongan itu bisa. Lidah itu juga menentukan. Langit-langit lidah itu permainan suara, makhraj. Itulah kekuasaan yang Allah kasih. Sehingga ya ini kita pelajari semuanya, sehingga tidak ada yang susah. Sehingga saya katakan, ya saya tidak menawarkan diri. Kalau kayak Pak Slamet ini tidak berbulan Pak Slamet dapat itu makhraj secara ideal. Dapat. Karena dari segi huruf dia udah mampu tahu. Cuman dalam hal ucapan daripada makhraj itu yang disebut dengan tartil itu menarik itu. Kemarin itu waktu Pak Agus Sutiono itu ada buku apa itu yang dia baca itu tentang tartil itu bagus itu. Yang Pak Agus waktu Sutiono yang waktu dia baca itu tentang masalah bacaan Quran yang ditartilkan secara api itu bagus. Nah itu kelihatan ya. Jadi ada hal-hal yang bagus di buku yang sering mereka baca itu kan. Nah itu saya perhatikan, oh iya ini pas nih. Jadi Pak Slamet ya kalau saya ini kan terus bacaan Qurannya aja sedikit aja gitu. Tinggal dipoles sedikit aja. Sedikit aja benar. Sedikit aja dipoles. Karena melandai dia. Bukan karakter asli yang itu kan. Ada orang yang agak susah ini. Tapi nggak ada yang susah sesungguhnya. Jadi itu yang saya pesankan. Yang pasti yang terakhir saya mungkin mengharapkan kepada DKM. Ada kiat-kiat kita juga untuk Baligo ini. Baligo ini supaya teman-teman punya spirit. Karena kelihatannya melandai juga ini. Baligo ini melandai. Iya. Kenapa kan? Termasuk ketuanya melandai juga. Termasuk ketuanya melandai juga. Konsisten kan. Jadi perlu. Karena ya kita ini sebenarnya ya istiqomah di mana aja. Ya mau dapat jabatan juga sama aja kan begitu. Ini intinya kita sebenarnya. Jadi kalau kita prinsip tegak lurus ada apa enggak itu biasa aja. Itulah ikhlas lah. Besok insya Allah saya khatib mungkin judulnya itu tentang ikhlas terhadap diri saya gitu. Oke ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz Kadir atas masukan dan kritiknya. Pak Rahmat biasanya memang ikut taksi, tapi beberapa hari ini kan absen ya. Makanya taksinya agak landai. Tapi kalau sudah rajin dari cepat kata, katanya udah jelas. Insya Allah Mas Rahmat ya. Insya Allah.
Makasih Pak Ustaz. Masukan yang luar biasa. Berikutnya mau masukan dari Ustaz Fajar. Silakan Ustaz Fajar. Ini anak muda. Silakan masukan buat ini narasumber kita. Oh, enggak usah. Enggak usah suka-suka, biasa aja. Ini kita dari teman ke teman, dari jamaah ke jamaah ya kan. Nah, ini kan anak muda dari pondokan lah. Ilmunya banyak. Harus diketok tularkan kepada kita ini. Baik. Biarkan berkembang. Mengalir aja, santai aja, masa tegang biasa aja ya kan. Karena ini dari jamaah untuk jamaah ya kan. Daripada memang jamaahnya untuk kita belajar dan belajar di hari Sabtu pagi khusus untuk Bali ya kan. Berikut masukan kiai kita. Mohon masukan Pak Kiai. Silakan. Sebenarnya sudah dikasih bawahi oleh Al-Quran, walaupun berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang pagi, nggak ada masalah. Masalahnya di ittaqullah, maqul wala ta'budu. Lawan itu muslim lagi bukan? Mau kemana orang ini memang sudah diperintahkan oleh ya tadi mau menjadi dunia sebanyak apapun selama itu tidak melalaikan itu cuma nggak ada masalah. Masalahnya kan dilalainya itu. Karena memang udah ada perintahnya. Waktu tadi dimaaf Allah, jawab aku, walaupun serasi. Kejarlah, carilah. Kalau nggak dikejar memang nggak dapat itu. Jawab aku. Walaupun serasi, jangan lalai, jangan lupa. Karena kalau lupa kehidupan dunia nggak ada makin ini, nggak ada beliau ini, apa kehidupan dunia. Jadi dunia dan akhirat itu satu kesatuan. Bisa selama digarisbawahi ittaqullah. Karena dengan ittaqullah intisalul awamir wa ittaqul nawahi. Itu masalah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, ada di kantor, ada di perjalanan, itu ittaqullah. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, nggak ada masalah. Yang masalahnya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Riasa Al-Qasri. Berikut masukan dari Iya, izin. Terima kasih Pak Barman, izin Ustaz Slamet. Tadi mungkin menekankan aja tadi yang disampaikan sama Pak Kiai Heri. Saya sangat setuju bahwa dunia dan akhirat itu satu kesatuan. Saya yakin juga Pak Slamet setuju. Nah, yang membahayakan tadi tuh, ibaratkan kita ini seperti kapal yang berada di tengah lautan gitu kan. Kalau misalnya air dari lautan itu di luar, aman gitu. Yang masalah itu ketika air lautan masuk ke dalam kapalnya. Jadi kalau misalnya kita dalam proses dunia nih, kita bekerja sekeras apapun itu nggak ada masalah asal niat dan tujuan kita itu untuk akhirat gitu. Makanya ketika kita misalnya bekerja untuk dunia, kita bisa mati dalam keadaan syahid karena tujuan kita itu beribadah supaya anak keluarga kita makan atau kita bisa beribadah lagi gitu. Ataupun ketika kita beribadah, kita juga bisa masuk neraka ketika kita mati dalam ibadah. Apakah kita lagi dakwah tujuannya untuk mencari ketenaran, kepamoran, tapi niatnya cuma untuk menaikkan diri, itu mati bisa juga dalam keadaan yang kurang baik gitu, sul khotimah. Jadi yang permasalahan intinya adalah niat di dalam hati kita. Gimana caranya kita bisa konsisten menancapkan niat hati kita itu untuk Allah, apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun kegiatan yang kita lakukan. Yang kedua, izin Ustaz Slamet, ini kan orang awam nih saya Ustaz. Saya tadi mention satu kalimat di awal Ustaz Slamet ketika pembukaan bahwa Nabi Adam alaihissalam turun ke dunia itu sebagai hukuman karena melakukan kesalahan ya. Ini apakah betul gitu saat ini adalah sebuah hukuman? Karena ketika Adam belum diciptakan, Allah sudah mention kepada malaikat bahwa ia akan menciptakan manusia untuk turun di bumi sebagai pemimpin gitu. Jadi apakah hukuman atau memang ini adalah sebuah misi mulia untuk memakmurkan bumi? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Pak kita juga kita jangan sampai lalai, kan begitu Pak Kiai ya. Gitu. Jadi dua-duanya sejalan kalau. Karena kita juga sebagai kepala kota kita berjuang mencari kekuatan asli, ya kan? Jangan yang kita kejar akhirat, dakwah terus kemana-mana, tapi anak istri terlambat itu malah besar juga, gitu. Nah ini hanya sekedar ini aja, kita akan diskusi ya kan, diskusi ya. Terima kasih Mas Rido atas masukannya. Berikut masukan Pak Ali, Alikan, silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sangat wabarakatuh. menarik pagi ini kajiannya. Saya dari teringat, kalau saya salah tolong dikoreksi, tentang hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa, kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Jadi memang setuju, itu sejalan dunia dan akhirat, seperti kaki melangkah sejalan seiring. Kalau bisa kita mengejar dunia itu begitu bersemangat, kita ngejar akhiratnya juga bersemangat, sama seimbang. Tapi itu memang yang agak susah diterapkan. Jadi demikian kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali masukannya. Terima kasih juga kepada saudara-saudara yang lain yang telah memberikan atensi kepada narasumber. Berikut masukan dari Pak Haji Musrana. Silakan Pak Haji. Ini 3 serangkai Pak Haji, judulnya penderita di pojok. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Tapi bagus juga ini untuk mengingatkan kepada kita Betul. bahwa kita itu akan mengalami alam yang kekal, Kematian. kematian, terus nanti zaikatul maut, bahwa semua makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian, yaitu masuk ke alam goib itu, yaitu alam akhir ya. Ini meningkatkan suatu keimanan, di mana dalam iman itu ada alam yang akhir gitu. Yang kita harus percaya di situ. Nah, kalau kita di dunia, kita itu harus berusaha. Kita ditugaskan oleh Allah itu datang ke dunia itu untuk beribadah, gitu kan. Carilah harta yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Kita usahakan. Harta itu jangan dimiliki oleh sendiri. Kita untuk beribadah itu menjadi pahala bagi kita untuk hidup di alam dunia, di alam akhirat nanti. Karena di alam ini harus banyak aturan-aturan dalam Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi kita, itu udah jelas. Kalau kita melanggar dari Al-Quran dan hadis Nabi, ya kita akan tergelincir gitu kan. Jadi semaunya aja. Tapi kalau kita ada pokok ada pedoman pokoknya itu, insya Allah kira saya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas saran dan masukan untuk narasumber kita. Selanjutnya masukan dari Pak Ben. Monggo Pak Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jadi umat kita walaupun kita berbuat baik, mengerjakan sholat, mengerjakan sholat, mengeluarkan infak, lalu membaca Quran dan lainnya kita kerjakan dengan baik. Tapi akhir-akhirnya setelah hitungan hisab ternyata kita jadi bangkrut. Karena apa? Karena kita sering menzalimi orang lain dan diri sendiri. Itulah yang saya tambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ben. Berikut Pak Denasi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang-orang yang beriman itu kejarlah duniamu, kejarlah akhiratmu, dunia akan dapat. Iya. Jadi itu sudah paling. Terus bagi orang yang tidak beriman, hidup segan mati sama, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Simpel. Singkat padat. Terima kasih Pak tadi. Terakhir ini pun masukan dari Ustaz Gina closing statement ini terakhir. Jadi nanti biar Pak Selamat akan meresponnya. Silakan Pak Ustaz Hairudin. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagi saya, meskipun saya sedikit telat, kalau saya melihat Pak Selamat itu udah luar biasa. Masalahnya pertama keinginan dan keterampilan dari Pak Selamat ini tidak dilakukan lagi. Pertama di segi seni dia bicara itu ciri khasnya. Kalau mungkin di bagian materi katakanlah dari sana ke sini itu namanya kalau kita udah banyak itu akan berjalan dengan lurus sendiri. Di samping kita namanya khusus dalam pembelajaran itu kelas saya Pak Selamat itu sudah luar biasa. Yang kedua, kalau masalah di dunia ada yang berkaitan dengan kematian, itu tentu ada penekanan yang sangat di situ. Kenapa? Karena kematian itu sesuatu hal yang pasti, itu tidak bisa dimaju atau dimundur, itu pasti akan datang setiap orang yang bernyawa. Jadi penekanannya tentu selalu dan selalu sangat menakutkan. Karena manusia pada hal yang sangat menakutkan itu pasti dia akan berpikir untuk berbuat hal yang dilarang oleh Allah SWT. Meskipun itu terjadi, mungkin karena itu ketidaktahuannya tentang masalah balasan nanti di akhirat, atau kurangnya ilmu di sana, atau mungkin itu keterpaksaan dirinya. Artinya keterpaksaan dirinya itu mungkin orang satu melakukan kesalahan karena ada kebutuhan di sana, seperti orang yang mencuri atau orang yang mengambil hak orang lain. Itu kadang-kadang tidak selalu karena apa? Karena kebiasaan. Itu bisa terkadang unsur keterpaksaan untuk menopang hidup. Jadi kalau masalahnya ada judulnya namanya kematian, itu memang harus ditekankan dengan sangat menakutkan. Kalau kita selipi dengan hal yang lain, jadi orang kan berpikir nanti kita juga akan masuk surga. Walaupun ada dosa, ada salah, orang kan berpikir ke sana. Orang nggak memikirkan bagaimana pedihnya azab Allah itu. Kalau ada kematian itu dihias dengan kesenangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena Pak Selamat ini saya bilang luar biasa karena keabsenannya beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan kedepannya Pak Selamat ini bisa meningkatkan pikirannya dan cara-cara dia menyampaikan. Karena menyangkut dengan jam terbang. Kalau jam terbang itu sangat-sangat menentukan seseorang di depan. Karena bicara depan itu tidak seperti kita bicara dengan dua sahabat, beda. Jadi itu saja, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu atas waktunya. Berikut masuk ada respon dari Pak. Iya silakan berkata. Karena Pak Ali minta diversi, maka saya versi. Oh boleh silakan. Tunggu ini koreksi. Karena minta beliau kan. Iya. Silakan. Yang dibacakan Pak Ali itu bukan hadis, tapi perkataan Sayyidina Ali. Oh. Dan berbunyi wa amal di dunyaka ta'in su'abadan wa amal di akhirika ka'annaka namutu badan. Bahwa berkerjalah untuk duniamu itu seakan hidup selamanya, jadi sampai. Tapi kerjakan untuk akhiratmu karena kamu untuk
wajah kita itu seakan-akan mau mati besok. Bagaimana kalau kita masuk besok? Persiapannya kita itu kata-kata hikmah dari Sayyidina Ali, bukan hadis ya. Jadi gejala duniamu seakan-akan kamu mau hidup 1000 tahun lagi, ya kan? Gitu. Tapi gejala kamu bahwa kalian mau mati besok atau hari ini, begitu ya? Iya. Memang itu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih atas koreksinya ya. Untuk itu silakan Pak Selamat mohon direspon dari para jamaah yang telah memberikan masukan. Silakan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas masukan dan sarannya. Saya mencoba untuk memberikan jawaban sedikit dari mulai banyak yang terkait dengan amal akhirat. Betul, amal akhirat itu banyak. Artinya segala sesuatu kebaikan, seperti kita bekerja, membuat kuliah dari jalan, senyum, menolong orang, membaca Al-Quran, ngasih orang fakir miskin, semua adalah amal akhirat. Tetapi ingat, Nabi SAW pernah bersabda, inna amal dunia, sesuatu amal itu tergantung dari niatnya. Jadi orang sholat aja itu bisa mendapat pahala. Padahal kan kita lihat, hebatnya orang sholatnya, bacaannya mantap ini. Tapi kalau dia niatnya ria supaya diingat mertuanya atau apa, itu bisa ria, bisa nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi ingatkan semua itu tergantung dari niatnya. Orang berangkat pagi, pulang sore, pulang malam, pulang ini, pulang itu. Kalau dia berniat karena Allah untuk mencari nafkah, itu nggak masalah. Pulang pagi, kayak pulang sore, pulang malam, dia mendapat pahala dari Allah. Apabila dia mati di jalan, dia akan mendapatkan mati syahid. Karena apa? Karena mencari nafkah untuk keluarga. Jadi pahala akhirat itu tergantung daripada niat kita. Dan saya jujur aja, kadang-kadang memang sih ada beberapa yang mungkin nggak akan percaya. Saya setiap ada permasalahan saya bilang, ya Allah, saya niatkan Allah, ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Misalkan saya punya kesulitan ini itu, saya niatkan Allah. Mudah-mudahan itu jadi pahala, jadi doa yang akan dikabulkan di akhir nanti. Amin. Jadi mohon maaf aja, itu yang bisa saya jawab, bahwa tergantung dari niat. Kalau kita niat indai duri karena di depan ada wakil presiden, mungkin nggak tercatat. Tapi kalau niat karena Allah, insya Allah akan kasih pahala banyak sekali. Yang kedua, terima kasih dari Buya. Mungkin audiens yang di sini saya sengaja berbicara tentang kematian karena umurnya sudah di atas 50 semua. Jadi untuk mengingatkan agar jangan terlalu terlena dengan dunia, kita bisa mati dadakan. Yang kedua, makasih Pak Ustadz tadi. Memang dulu saya ikut taksi di sini karena saya pindah rumah dan di sana setiap hari Jumat pada subuh juga ada kajian tafsir. Jadi saya mau kesini ada pengajian juga tetangga musola rumah saya. Jadi saya jarang ikut lagi ke sini. Dan jadi ya terima kasih masukan Ustaz. Saya alhamdulillah sih dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala saya terus menerus di rumah ya memperhatikan baca Al-Quran saya. Memang ada Ustaz tadi ada waktu rumah, insya Allah saya akan belajar insya Allah. Yang kepada Pak Kiai, yang kepada Pak Kiai, banyak pagi, pulang malam, nggak ada masalah. Kalau orang itu benar-benar niatnya karena Allah. Terkadang kan ada orang yang niatnya bukan karena Allah, karena hati itu tipis. Saya pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang pertama kali dicemplungkan ke dalam neraka orang-orang hebat. Yang pertama orang yang berjihad, yang kedua orang yang rajin sedekah, yang ketiga orang yang rajin baca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Lalu dipanggil sama Allah, kamu sudah berjihad? Iya ya Allah, semua rezeki sudah saya jihadkan. Kata Allah, baguslah, karena engkau berjihad bukan karena aku, supaya engkau dibilang pahlawan. Begitu juga orang yang melakukan sumbangan ke sini, ke sono dan sebagainya, bersedekah, dipanggil sama Allah. Apakah kamu sudah bersedekah? Sudah ya Allah, semua yang kau perintahkan aku kerjakan. Kata Allah, engkau berdusta.
engkau nyumbang ke sini ke sana. Supaya apa? Supaya engkau dibilang orang yang dermawan. Dan engkau sudah mendapatkan julukan orang dermawan. Lalu Allah bilang, ya malaikat saya yang terakhir, orang yang kalau kita lihat nih banyak Al-Quran yang merdu. Mungkin kita bisa nangis atau mungkin bisa tertidur mendengar bacaan ini. Lalu Allah panggil, engkau Tuhan, kuberikan banyak nikmat. Apakah engkau telah mendapat? Sudah ya Allah, saya mendapatkan ilmu agama, saya mengajarkan agama. Subhanallah, katanya engkau berdusta. Engkau mendapatkan ilmu agama, engkau bilang ori, engkau bilang kiai kondang. Engkau sudah dapatkan julukan itu. Engkau dapat julukan kiai sejuta umat, engkau dapat julukan kiai kondang, engkau mendapatkan ori internasional. Kata mereka, seret dia. Artinya apa? Ini amalan-amalan hebat yang kalau kasat mata kita lihat, dia orang hebat. Tapi Allah lihat hati dia. Makanya dia berangkat pagi pulang malam bekerja. Kita nggak lihat di sini, tapi Allah lihat hatinya dia. Kalau hatinya dia memang karena Allah untuk menghidupi keluarganya, insya Allah itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita hidup di dunia ini anggaplah 1000 tahun lagi. Supaya apa? Supaya kita banyak harta. Harta kita ini untuk sumbangkan ke masjid, ini ke semua pos-pos yang baik. Tapi ingat, hati kita harus kita lihatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena DKM-nya baru, bukan nyumbang supaya karena Allah. Yang terakhir pada Pak, alhamdulillah, terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan masukan ini membuat saya lebih banyak lagi untuk tampil, karena memang aku 7 bulan saya menyendiri, mengumpet dan malu. Itu saja mungkin. Terima kasih atas masukannya, atas sarannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas respon dan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Selamat. Selalu dan selalu mengingatkan kepada kita semua. Kita ini usianya udah maghrib, udah mau maghrib. Iya. Apalagi yang kita kejar. Kalau nggak harus mengingat tentang kematian. Ya, jangan hanya kejar duniawi, tapi kita harus pikirkan, kita harus cari bekal akhirat. Karena kalau udah berangkat itu nggak akan balik lagi kan. Gitu. Terima kasih atas selamat, atas diingatkanlah kita semua, karena kita akan semua kita ini akan camat semua, di calon mati semua. Nggak ada mau yang kekalahan itu nggak ada ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Slamet dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan pengajian pada pagi ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kita tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.